Tren angka obesitas di Indonesia terus menjadi sorotan dalam beberapa tahun terakhir dan sejauh mana sebenarnya upaya pemerintah untuk mengendalikan obesitas di Indonesia. Kita akan bahas bersama dengan Dr. Laksono Trisnantoro yang merupakan staf khusus Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Olivia Herlinda, Chief of Policy and Research dari CISDI. Selamat sore. Selamat sore. Iya, selamat sore. Selamat sore. Mbak Olivia dan juga Prof. Laksono. Semoga semua dalam kondisi sehat. Ini pasti satu kondisi kasus Fajri yang bisa kita katakan fenomena gunung es ya. Karena kalau bicara data nanti saya akan minta Prof. Laksono ini untuk terangkan dulu sebenarnya kondisi obesitas di Indonesia ini seperti apa sih Prof? Bisakah kita kemudian katakan ini dengan prevalensi yang terus meningkat artinya sudah jadi endemik kah? Sudah darurat obesitas kah atau seperti apa Prof? Ya, ini satu peningkatan ya. Jadi kita harus betul-betul melihat pada situasi yang ada, harus perhatian pada obesitas. Karena memang penyebab obesitas itu macam-macam, ada faktor ya perorangan ya. Jadi genetiknya, kemudian perilakunya, tapi juga kebijakan publiknya kita belum begitu kuat untuk menangani obesitas. Tapi kita ya itu sebagai wake up call ya, sebagai alarm, begitu ya. Makasih ya. Oke, ini harus jadi wake up call kita, harus jadi alarm kita. Kalau sejauh ini tuh sebenarnya memang menjadi tantangan itu apa sih Prof? Untuk kemudian bisa mengendalikan angka obesitas yang ada di Indonesia? Ya tadi seperti ini masalah perorangan ya, perilaku yang memang mungkin sejak bayi itu keluarga menganggap bayi yang gemuk itu sehat ya atau menarik ya. Nah ini yang perlu kita cermati sehingga kemungkinan bayi-bayi juga diberikan semacam makanan yang membuat cepat obes ya. Nah ini kemudian tentunya kita lihat juga perilaku sekarang ini ya, banyak main gadget ya apa ini kayak apa kurang kayak aktivitas HP fisik ya begitu, berarti Prof? kurang betul gerak ya. Betul ya. Pada waktu saya kecil kita nggak ada gadget ya. Dulu kita main petak umpet, main kotak sodor, macam-macam ini. Jadi kita tidak menggunakan kegiatan yang di dalam rumah dan gadget sambil mungkin makan ya. Nah ini satu masalah. Oke. Perilaku ya juga. Datanya kalau di Indonesia berarti banyakan yang karena perilaku atau banyakan yang karena kondisi genetik ini Prof? Sampai saat ini belum ada penelitian yang bisa memisahkan ya, karena itu beririsan dan juga kebijakan publik kita juga masih belum kuat ya. Seperti kalau kita lihat di UKS kita ya, UKS usaha kesehatan sekolah itu belum sampai ke pembentukan yang sehat juga ya. Jadi kita masih UKS-nya masih UKS yang tanda kutip masih lama ya. Jadi kita tidak tahu persis karena itu beririsan antara genetik, perilaku dan juga kebijakan publiknya. Oke, ada sejumlah faktor risiko yang saling beririsan begitu. Saya akan ke Mbak Olive. Mbak Olive, kalau kita bicara kondisi obesitas trennya begitu ya, peningkatan kasus yang terjadi sekitar 5 tahun terakhir. Dari data yang dimiliki oleh CISDI, ini sebenarnya kelompok usia mana sih Mbak yang paling rentan dan kondisinya itu seperti apa? Iya, sebenarnya kita juga menggunakan data dari Kementerian Kesehatan. Data terakhir yang kita punya itu memang cuma Riskesdas ya untuk prevalensi kelebihan berat badan dan obesitas. Itu terakhir Riskesdas yang kita lakukan kan 2018. Dari data dan tiap 5 tahun kan Riskesdas itu, dan kalau kita lihat sendiri memang secara keseluruhan kita bisa melihat tren peningkatan. Di tiap 5 tahun itu kita ngelihat kelebihan berat badan dan juga obesitas ini terus meningkat ya. Terutama kalau kita lihat sebenarnya dari data itu pada orang dewasa di atas 18 tahun. Data terakhir itu menunjukkan bahwa ada peningkatan di tahun 2013 dari 15,4% ke 21,8% di tahun 2018 ya. Gitu, dan sebenarnya tadi kalau ditanya kelompok usia mana, sebenarnya memang kita memiliki keterbatasan data ya. Kami tidak bisa mendapatkan data lengkap gitu untuk per kelompok usia, namun memang yang paling terdampak itu perempuan dewasa gitu kalau kita lihat by gender. Bahkan lebih
kurang hampir 1:2 ya, 44,4% itu hidup dengan kelebihan berat badan atau obesitas dibandingkan yang laki-laki gitu. Jadi tadi bukan obesitas saja tapi kelebihan berat badan atau obesitas ya. Jadi dua faktor resiko tersebut gitu. Begitu Mbak Mayfri. Oke, Mbak Olive kalau melihat sejumlah faktor risiko dari obesitas, apa yang sebenarnya bisa didorong oleh pemerintah melalui regulasi yang ada agar penurunan angka obesitas ini bisa lebih optimal lagi, bisa lebih cepat lagi, Mbak? Ya, jadi tadi juga mungkin sedikit menanggapi yang disampaikan dan Prof. Laksono. mengkonfirmasi, disampaikan oleh Prof. Laksono gitu bahwa tadi kan banyak sekali disebutkan perilaku individu ya faktornya. Dan memang perilaku individu ini kan dipengaruhi sekali oleh keluarga, komunitas, dan juga tadi yang paling penting adalah kebijakan publik gitu, karena individu sebagai entitas yang kalau kita lihat di pendekatan sosioekologis itu kan yang paling bawah gitu, jadi dia yang paling dipengaruhi dan paling tidak punya power sebenarnya gitu. Jadi kita lihat sebenarnya banyak sekali peluang atau potensi kebijakan publik yang bisa mempengaruhi tadi industri, komunitas, keluarga, dan akhirnya sampai level individu gitu, untuk bisa merubah perilaku sebenarnya. Tadi beberapa hal kalau kita lihat bahwa faktor resiko utama dari meningkatnya obesitas gitu sebagai faktor resiko dari banyak penyakit tidak menular adalah memang asupan tinggi gula garam lemak, konsumsi rokok yang tinggi, kurangnya aktivitas fisik gitu. Itu yang 3 paling tinggi ya sebenarnya kalau yang menyumbang ke beban kesakitan dan kematian di Indonesia. Kalau kita lihat sendiri sebenarnya dari data, ini juga data dari laporan UNICEF ya, itu mengatakan bahwa 2 dari 3 anak dan remaja berusia 5-19 tahun dan juga orang dewasa di atas 20 tahun itu mengonsumsi 1 atau lebih minuman berpemanis gula ya per hari. Gitu. Jadi itu hanya salah satu data ya konsumsi yang bisa kita lihat gitu, dan kita melihat juga banyak sekali bagaimana masifnya industri dan retail ya, bagaimana makanan tidak sehat itu justru sangat mudah diakses. Mie instan tuh mudah dan murah, susu kotak bisa sampai ke pelosok-pelosok. Lalu juga minuman-minuman less sugar itu makan lebih mahal dibanding yang di supermarket itu lebih mahal dibanding yang full sugar gitu. Dan kita lihat juga banyak minuman-minuman berkemasan ini juga lebih murah dibanding air mineral gitu. Jadi ya sangat banyak ya, dan banyak sekali sebenarnya peluang yang bisa diregulasikan sebenarnya. Itulah mengapa mungkin Cisti juga menjadi salah satu yang terus mendorong ya agar adanya cukai bagi minuman manis dalam kemasan. Saya ke Prof. Laksono. Prof. Laksono, melihat menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Olivia dari Cisti, apa kemudian kira-kira yang akan diambil ke depannya terutama bagi pemerintah untuk menyatakan menunjukkan komitmennya secara regulasi agar bisa lebih optimal lagi ini menekan angka obesitas. Karena kalau kita lihat ini banyak nanti turunannya ya Prof, ya, penyakit tidak menular lain yang disebabkan oleh obesitas. Dan kita tidak inginkan itu terjadi di Indonesia. Ya, mungkin regulasi itu bisa di level pusat ya. Seperti dari pajak makanan yang sangat manis atau gula tadi ya, itu bisa diterapkan ya. Tapi di lapangan itu juga menarik kalau kita lihat ya. Di kabupaten kota ya, jadi ada kebijakan pusat, kebijakan pemerintah kabupaten kota yang mungkin sangat tipikal daerah tertentu ya. Seperti misalnya kultur minum teh di Yogyakarta di kampung saya itu nasgitel ya, panas legi kental artinya tehnya itu kental dan sangat-sangat manis seperti permen ya. Tapi di Sunda itu tehnya tidak begitu kental dan tidak menggunakan gula sama sekali. Ya, ini teh tawar ya. Nah, tentunya Yogyakarta perlu betul untuk lebih mengendalikan ya, dengan cara mungkin pemerintah kotanya atau kabupaten kota di DIY misalnya itu menggunakan aturan daerah untuk tanda kutip itu mendorong misalnya catering untuk memberikan semacam peringatan, ada bulatan merah itu bahaya terlalu manis atau kuning agak manis dan seterusnya ya. Juga untuk para pemilik restoran itu juga diberikan semacam penyuluhan ataupun juga semacam tanda-tanda bahwa ini makanan ini terlalu manis dan sebagainya. Baik. Jadi saya kira ini
satu hal yang regulasi itu dari mulai pusat sampai daerah. Ya. Oke, kalau kita bicara sesuai dengan headline kita ini, Prof. Laksono, target berantas obesitas, masihkah jadi prioritas? Pertanyaannya, sejauh mana kemudian prioritas untuk mencapai target-target memberantas obesitas ini sudah dilakukan oleh pemerintah, Prof? Ya, nah ini betul-betul menjadi satu isu kunci ya, karena obesitas itu kan menjadi semacam banyak penyakit yang muncul ya, termasuk tadi jantung atau diabetes mellitus ya. Nah, sekarang ini dengan ada transformasi kebijakan kesehatan, itu salah satu hal yang penting yang disebut sebagai pilar transformasi adalah bagaimana pelayanan primer itu diperkuat. Dan salah satunya adalah bagaimana promosi kesehatan. Dan sekali lagi, ini promosi kesehatan tidak hanya di level pusat, tapi justru yang sangat penting juga ada di level-level grassroots ya, di kabupaten kota, di kecamatan, sampai sekolah-sekolah ya. Ini ada mungkin himbauannya untuk sejak SD itu jangan sampai ibu-ibu itu ataupun orang tua itu memberikan makanan yang bermanis. Sekali lagi, suku Sunda tidak pakai gula bisa hidup juga. Nah, di IA itu mungkin dulunya itu karena banyak pabrik gula. Di Jogja itu gudangnya pabrik gula, sehingga gula itu sangat-sangat murah atau banyak ditawarkan. Tapi ini perlu kita lihat di lokal ya. Kearifan lokal itu sangat-sangat penting. Iya, di sisi lain kita tahu kalau kearifan lokal ini juga kadang menjadi tantangan tersendiri ya ketika kita menciptakan satu regulasi. Mungkin Mbak Olivia bisa menceritakan apa kemudian temuan CISTI, success story dari negara-negara lain, atau mungkin tadi contoh kasus dari satu daerah ke daerah lain yang bisa saling diterapkan untuk bisa sama-sama ikut berpartisipasi dalam menekan angka obesitas. Baik, ya. Tadi mungkin menambahkan sedikit ya. Tadi setuju bahwa bagus sekali bahwa pemerintah sudah punya beberapa upaya ya, ada beberapa kebijakan yang sebenarnya sudah dikeluarkan, dan memang tadi promosi kesehatan akan lebih ditekankan gitu untuk transformasi sistem kesehatan kita. Dan tapi tentunya promosi kesehatan tidak akan cukup gitu bila pendekatannya memang masih poster, leaflet dan sebagainya. Kita butuh kebijakan lain yang lebih kuat. Seperti salah satu kebijakan fiskal yang memang CISDI dorong juga sejalan dengan temuan kami bahwa memang sudah lebih dari 50 negara yang mengaplikasikan kebijakan ini. Kalau negara tetangga kita lihat sudah ada Thailand, Brunei, Filipina, Malaysia. Yang sudah agak lama dan lebih banyak studinya bisa temukan tuh Meksiko dan Inggris ya. Jadi kita lihat bahwa kebijakan ini penting gitu untuk menekan bisa menekan konsumsi gitu dengan kenaikan harga yang optimal. Tentunya ini bisa juga bisa mengendalikan konsumsi gitu. Dan tentunya ini juga akan lebih efektif didukung oleh kebijakan lain. Tadi promotif itu sudah disebutkan oleh Prof. Laksono. Kemudian aksesibilitas ke makanan lebih sehat dengan subsidi untuk keterjangkauan dan ketersediaannya lebih mudah untuk masyarakat. Pembatasan pemasaran iklan itu juga sangat penting. Kemudian juga kebijakan di semua lini pemerintahan ya. Jadi salah satunya adalah infrastruktur untuk kegiatan fisik ini juga sangat penting ya. Bagaimana kita punya transportasi publik yang lebih baik, akses untuk jalan kaki, sepeda dan sebagainya. Juga tadi salah satu poin penting untuk edukasi perilaku masyarakat adalah dengan adanya label nutrisi yang lebih ketat. Seperti itu. Jadi memang studi CISDI sendiri juga menunjukkan bahwa untuk tadi sejalan dengan cukai MBDK bahwa adanya 20% cukai di minuman pemanis ini bisa menurunkan 17,5% konsumsi masyarakat gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, baik, saya ke Prof. Laksono terakhir, Prof, untuk menanggapi apa yang tadi disampaikan usulannya dari CISTI kepada Kemenkes. Prof? Ya. Ya, silakan, silakan. Prof. Ya, silakan Prof, boleh ditanggapi tadi beberapa contoh success story dan juga usulan-usulan yang sudah diajukan atau disampaikan oleh CISTI yang mungkin bisa langsung diadopsi ke depannya oleh pemerintah. Ya, untuk pajak jelas ya sudah adopsi ya pajak ya. Untuk di level grassroots ya, di level lapangan itu ya mungkin belum. Itu misalnya kalau di luar negeri udah mulai tidak boleh ada penjualan soda di sekolah-sekolah ya, yaitu seperti minuman soda yang sangat manis tadi ya, itu tidak boleh ya. Nah, saya kira dalam hal ini itu perlu satu kombinasi antara regulasi pemerintah
dengan apa yang disebut sebagai kesadaran movement ya, bahwa Kiyosaki ini melawan suatu ya saya sebut sebagai industri yang sangat terkait dengan penjualan gula ya. Nah, ini yang menjadi satu hal yang menarik untuk kita lihat. Tidak mudah karena iklan itu sangat banyak. Dan juga kalau kita lihat gaya hidup, kita lihat banyak teh ya yang jadi manis sekali, banyak jus yang jadi manis sekali, dan ini semua hanya bisa dilawan tidak hanya dengan tadi pajak ya, tapi juga gerakan sosial, social movement untuk tidak makan gula banyak-banyak. Di Balikpapan, di kota Balikpapan sekarang ada satu tagline ya, hidup manis tanpa gula. Ya, ini menarik untuk kita lihat ya. Ini contoh ya, di mana wali kotanya juga sangat concern. Mari kita membuat Balikpapan ya hidup manis tanpa gula, ini tagline ya. Tapi artinya kurangi konsumsi gula serendah mungkin. Oke, baik. Berarti mulai sekarang juga selain dari sisi pemerintah menciptakan regulasi yang ada, kita sebagai individu juga harus lebih sadar lagi untuk mengatur apa saja pola konsumsi makanan, minuman yang masuk ke dalam tubuh kita, termasuk diantaranya tadi tambahin lagi aktivitas fisiknya agar mengurangi risiko obesitas yang ada. Karena tadi bisa berpengaruh pada penyakit-penyakit tidak menular lain yang kita harapkan tidak terjadi dan tidak meningkat selalu angkanya. Terima kasih banyak kepada Prof. Laksono Trisnantoro dan juga staf khusus Menteri Kesehatan Republik Indonesia bidang ketahanan industri obat dan alat kesehatan, dan juga Mbak Olivia Herlinda, Chief of Policy and Research dari CISTI. Terima kasih banyak sudah berbincang bersama kami di CNN Indonesia Connected. Terima kasih, sama-sama Mbak. Terima kasih.